Itu Andromeda ya? Bukan bro, ini Holocene. Oh, Andromeda Holocene ya bro? Bukan bro, Andromeda itu tipenya. Kalau mereknya Campfire bro. Oh, berarti itu Campfire Andromeda Holocene bro. Aduh, ini Campfire Holocene aja bro. Campfire Holocene aja bro. Kok jahat amat sih bang, review kok gitu amat. Halo semua, selamat datang di channel Sounding ini bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah in-ear monitor yang berasal dari Amerika, yaitu Campfire. Mungkin sudah lama kita tidak membahas Campfire. Emang kamu pernah bahas Campfire apaan bro? Dulu memang pernah punya Campfire Andromeda sih, tapi kita nggak pernah review di channel Sounding ini karena memang sudah sangat lama banget dan belum saya mulai channel ini. Sedikit histori sendiri, Campfire adalah perusahaan yang sudah didirikan pada tahun 2015 dan merupakan salah satu perusahaan yang sudah cukup legend terkenal dengan produknya, yaitu Allo Audio Cable. Ya mungkin kalian juga tidak asing dengan nama-nama itu kalau kalian sudah cukup lama berkecimpung di dunia audio portable ataupun desktop audio. Campfire Holocene sendiri ditenagai oleh 3 balance armature driver per side. Jadi total ada 6 driver dalam satu pair in-ear monitor. Di mana yang digadang-gadang dari in-ear monitor ini adalah 3D printed acoustic chamber-nya. Serta kabelnya sendiri memiliki konektor MMCX yang detachable. Untuk harganya sendiri, in-ear monitor ini dipasarkan di angka yang tidak murah untuk kelas 3 driver, yaitu $649, atau mungkin kalau sampai di Indonesia mungkin sekitar 9 juta. Selanjutnya kita bahas packaging dari Campfire Holocene. Packaging Campfire mirip-mirip satu dengan yang lainnya. Kita bisa lihat di sini ada tulisan Campfire berwarna emas dan ada gambar Campfire Holocene-nya, ada tulisan Holocene. Di bagian bawah di sini ada stiker gitu untuk menandakan bahwa produk asli. Apalagi ya, mungkin kalau kalian mau lihat lebih detail kalian bisa pause aja di sini. Oke, kita langsung buka aja. Di sini ada sebuah stiker sebenarnya. Kita taruh dulu. Di sini ada sebuah stiker yang seperti ini, yang jadi masih tersegel gitu. Tapi kita akan buka aja. Jadi saat dibuka ini ada sensasi yang cukup unik, tapi memang cukup straight to the point. Bam bam. Yeah, di sini ada sebuah inner box. Jadi ini sudah seperti itu aja. Ada logo Campfire-nya. Jadi di sini ada sebuah box berwarna apa ini? Coklat. Tidak ada informasi-informasi yang aneh-aneh juga, hanya ada gambar-gambar siluet-siluet dari bintang-bintang gitu. Kita akan buka aja. Di dalamnya ada sebuah case, yes, dan ada sebuah compartment di sini. Kita akan buka aja. Compartmentnya di sini berisi sebuah pouch. Lalu kita akan coba lihat satu-satu nanti. Dan di sini ada final air tips Type E. Ini manual dari Holocene. Dan juga guarantee atau warranty card. Oke, kita singkirkan dulu. Oke, di dalam sini ada beberapa pasang air tips dari Final Audio, yes. Tidak pelit mereka untuk memberikan air tips, dan di sini ada air tips lagi. Ini foam tips. Di sini juga ada beberapa cable tie dan juga cleaning tool. Di sini ada pin dari Campfire yang sudah legendaris dan selalu ada. Lalu di sini juga ada beberapa pasang air tips lagi. Dan di sini ada pouch-nya. Kita akan buka isi dari in-ear monitornya, tapi kita lihat case-nya. Case-nya sendiri very well built banget, walaupun memang desainnya agak sedikit terlalu norak menurut saya. Tapi it's okay. Pendekatan yang bagus atau unik. Dimana di sini ada tulisan logo Campfire Audio-nya. Dan di sini ada juga logo dari resleting dari Campfire Audio-nya. Dibukanya ini cukup cukup oke, tidak terasa terlalu ketahan atau feel cheap gitu atau terasa terlalu murahan gitu, enggak. Oke, kita singkirkan dulu. Di dalamnya ini bahannya seperti ini. Jadi kayak halus-halus kayak gitu. Keren banget sih. Memang dipikirkan banget untuk safety dari in-ear monitor dari Campfire ini. Nah, di sini juga in-ear monitornya diberikan pouch kecil seperti ini. Kita akan lihat aja. Ini adalah Campfire Holocene. Very nice. Mirip banget seperti Campfire Andromeda, cuma diberikan warna yang berbeda saja. Dan secara bentuknya juga mirip-mirip sih. Kabelnya sendiri adalah
kabel seperti ini, SPC leads. Dan ini bisa menyala di dalam gelap untuk jack dan juga konektornya. Secara packaging sendiri kami berikan skor B aja untuk Campfire Holosin. Ini memang packaging ini straight to the point banget. Tapi walaupun begitu, dia memiliki kelengkapan yang very superb sebagai in-ear monitor yang kita bilang kelasnya di atas 5 jutaan. Sangat lengkap banget. Selanjutnya kita bahas build quality dari in-ear monitor satu ini. Build dari Holosin ini menggunakan bahan aluminium berwarna coklat metalik full aluminium body. Jadi memang tidak ada kesan plastik ya, atau terkesan ada bahan-bahan yang murah sama sekali dari housingnya ini. Dan in-ear monitor satu ini tidak terdapat fan hole sama sekali karena memang dia tidak menggunakan dynamic driver, full balance armatur, jadi memang tidak perlu fan hole. Kalau kita lihat ke bagian nozzle-nya ini cukup unik juga, di mana nozzle-nya ini memiliki bahan metal juga dengan finishing yang sedikit berbeda, di mana finishing-nya ini adalah hitam glossy seperti ini. Jadi kita bisa lihat finishing-nya berbeda dari housing-nya yang sedikit doff, di sini sedikit lebih glossy. Dengan diameter mungkin sekitar 5 mm ke atas, dan sudah ada filter khas dari Campfire yang seperti tempat tutupan air di kamar mandi gitu ya. Ya itu hanya sedikit plesetan dari saya, tapi memang bentuknya sedikit mirip sih. Sedangkan untuk faceplate-nya, kita lihat ke bagian depan. Faceplate-nya ini tidak pernah berubah dari Campfire Andromeda yang pernah saya punya, dan familiar banget dengan faceplate seperti ini. Jadi perlu kalian perhatikan karena sudut-sudutnya ini lumayan melengkung dan itu gampang dent. Jadi ada baiknya ya perhatikan penyimpanan dari in-ear monitor saat ini, jangan taruh sembarangan. Dan desainnya sendiri kita bilang minimalis dan cukup industrial karena ada 3 screw di bagian masing-masing dan ada logo Campfire di bagian bawahnya sini. Untuk kabelnya sudah detachable dengan konektor MMCX dan sudah ada marking merah dan birunya di bagian kiri dan kanan, dan ini bisa berpendar untuk konektornya. Lalu kalau kita lihat kabelnya, ini sudah ada air hook yang preform, dan ini adalah kabel SPC leads kabel dengan warna abu-abu seperti ini, dual braid di masing-masing sisi. Lalu kalau kita lihat ke bagian bawah, di sini chain slider dan splitternya berbahan metal yang kokoh banget dan memang tidak terkesan murahan, dan ya oke. Dan di bagian bawahnya lagi, di sini ada kabel 4 strand yang dipilin, twisted atau dibuat twisted, tidak braided, jadi seperti ini. Dan ada jack 3,5 mm berbahan plastik seperti ini, L-shaped gold plated. Untuk build quality sendiri dari in-ear monitor ini kami berikan skor B+. Secara desain sendiri memang kurang fresh lah kalau kita bilang, karena bentuk dari in-ear monitornya ini sama dari lini-lini in-ear monitor yang pernah diproduksi dari Campfire, seperti Campfire Andromeda yang pernah dirilis sebelumnya. Itu mirip-mirip seperti Campfire yang lama. Namun walaupun begitu, dia menggunakan kabel yang kita bilang cukup oke, yaitu Leeds SPC Silver Plated Copper yang juga berpendar saat di ruangan gelap. Dan bodinya pun full aluminium housing yang sudah tidak dikompromikan lagi baik dari segi ketahanan maupun fittingnya. Selanjutnya kita bahas fitting dari Campfire Holosin ini. Untuk pemakaian sendiri, surprisingly in-ear monitor ini oke banget. Dia memiliki pemakaian yang regular fit dengan tipe over-ear seperti ini. Kekedapan dan gripnya dari in-ear monitor satu ini sudah tidak perlu diragukan lagi, oke banget dengan ergonomis yang sudah sangat matang dari Campfire Holosin ini, di mana dia menggunakan desain yang sama seperti Campfire Andromeda pada seri-seri sebelumnya atau rilisan-rilisan lama. So far nyaman banget untuk fittingnya, tidak terasa super snug banget, dan memang ini walaupun sudutnya atau housingnya ini terlihat tajam-tajam, tapi saat memakai tidak ada sudut-sudut tajam yang terasa sama sekali. Dan secara fittingnya kami berikan skor B+. Ini merupakan salah satu masterpiece fitting yang memang dipertahankan oleh Campfire karena memang fittingnya oke banget dan versatile untuk semua jenis telinga. Dengan desain seperti ini, Campfire sudah membuktikan bahwa desain ini walaupun sudah cukup lama dibuat, tapi masih cukup relevan di tahun 2022 sekalipun. Selanjutnya kita bahas sound quality dari Campfire Holosin ini. Secara tonalitas sendiri, Campfire Holosin ini bisa dikategorikan cukup neutral, dan in-ear monitor satu ini tidak terlalu berat untuk di drive. Untuk bassnya di sini bisa dikategorikan bass yang cukup lean, cukup netral, tidak banyak bumbu aneh-aneh, dengan impact yang cukup oke, dengan punch yang kita bilang khas dari BA, yang cepat dan juga
straight to the point atau tidak ada decay yang aneh-aneh. Untuk bassnya sendiri ini memang tipe bass yang transitionnya cukup cepat, jadi bassnya ini terasa lebih bersih, dan untuk ngejar speed dari bassnya ini mantap banget untuk lagu yang double pedal ataupun lagu metal ataupun rock. Untuk teksturnya sendiri memang cukup oke untuk balance armatur. Memang balance armatur itu less fun, less decay, tapi dia memiliki bass yang clean dan juga cepat. Dan overall bassnya ini cukup rapi dan terkontrol, tidak bleber-bleber ke bagian mid karena memang bassnya ini cukup neutral. Untuk bagian midnya juga terkesan cukup neutral, tidak ada aneh-aneh, di mana male vokalnya ini terkesan agak sedikit mundur dengan artikulasi yang bisa dikategorikan biasa aja, walaupun secara emosi dia dapat menyampaikan emosi dari penyanyinya dengan cukup ekspresif. Sedangkan untuk female vokalnya juga dieksekusi dengan netral dan oke banget. Tidak terkesan super lepas banget untuk female vokalnya, namun tetap terjaga emosi dari female vokalnya. Jadi ekspresif dari female vokalnya itu masih terasa di setiap lagu. Artikulasinya pun oke dari Indian Monitor 1 ini dengan shouty yang bisa dikategorikan cukup aman dan terkontrol. Dan secara presentasi dari instrumen pun bisa dikategorikan presentasi yang sopan, tidak terlalu forward atau tidak terlalu mendominasi, sopan, dan juga cukup bening. Untuk bagian treble-nya ini, treble-nya bisa dikategorikan treble yang khas BA yang cukup cering, tapi dia agak terkesan tenggelam atau agak sedikit mundur, jadi memang tidak super nusuk banget atau terlalu agresif banget, walaupun dia cukup cering, tapi posisinya memang agak sedikit mundur. Dengan airy pun yang biasa aja menurut saya. Dan di lagu Code Cool Patricia Barber ada sedikit sibilance. Jadi kalau kalian sensitif terhadap sibilance, itu sedikit perlu kalian perhatikan. Dan secara keseluruhan tonalitas dari Holocene ini kami berikan skor B- aja. Memang tonalitas yang aneh, tapi saya suka. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari Indian Monitor 1 ini. Presentasi dari Indian Monitor 1 ini bisa dikategorikan presentasi yang neutral dan juga unik banget. Untuk bagian timbernya sebenarnya so far so good, ya timber khas BA yang bisa kalian anticipate lah intinya. Tapi memang eksekusi dari tonalnya memang agak sedikit unik, itu mungkin yang membuat rasa dari Indian Monitor 1 ini berbeda dari Indian Monitor yang pernah saya dengarkan pada umumnya. Agak anti-mainstream khas dari Campfire. Untuk soundstage-nya atau gambaran spasial dari Indian Monitor 1 ini, dia memiliki soundstage yang cukup lebar, tingginya cukup oke juga, dan ada kesan depth-nya, jadi bisa dikategorikan 3D yang cukup mewah. Untuk detailnya bisa dikategorikan detailnya cukup oke banget di Indian Monitor 1 ini, mikro-mikro detail yang belum pernah kalian dengarkan pada Indian Monitor murah, kalian bisa dengarkan di Indian Monitor 1 ini. Clarity-nya pun oke banget kecuali di bagian vokalnya. Selain kita bahas separasi imaging dan positioning, separasi dari Indian Monitor 1 ini, 3 drivernya dapat bersinergi dengan baik untuk membagi-bagi vokal dan juga instrumen, ataupun instrumen dengan instrumen lain, jadi tidak terkesan lengket-lengket sama sekali. Imagingnya cukup oke di Indian Monitor 1 ini karena ada kesan depth-nya, dan positioningnya menurut saya cukup pinpoint walaupun cuma 3 driver, tapi dia memiliki kemampuan yang sangat baik drivernya untuk memberikan peletakan dari instrumen yang dimana, vokal yang dimana, letak-letaknya itu cukup presisi dan pinpoint, jadi kita bisa dapat mendisting dengan mudah atau menggambarkan dengan mudah di mana posisi-posisi masing-masing dari sumber suara. Dan kami berikan skor B+ untuk teknikalitas dari Campfire Holocene ini. Setelah kita bahas pro dan cons dari Indian Monitor 1 ini. Cons dari Indian Monitor 1 ini monitor yang cukup neutral, flat, dan kurang wow faktornya. Pro-nya dari Indian Monitor 1 ini dia memiliki teknis yang lumayan oke di kelas harganya. Walaupun kita bilang sebenarnya kalau saya suruh milih, pasti saya milih di angka 9 juta itu banyak sekali pilihan yang memang kita bilang tonalitas dan teknikalitasnya mungkin di atas ini, tapi kita bilang ini adalah Campfire. Campfire selalu membuat Indian Monitor yang very unique. Mereka memiliki tuning yang berbeda dari produsen-produsen Indian Monitor lainnya yang memang kalau kita bilang Chi-Fi pasti mereka main aman di Harman, di DF, main-main seperti itu. Tapi Campfire ini saya cukup appreciate. Dia memang berani untuk main di luar out of the box, di luar comfort zone dari tuning-tuning biasanya. Walaupun memang tuningan biasa ini tidak untuk semua orang, atau memang bukan tuning yang dapat diterima oleh semua orang dengan mudah. Itu kenapa saya bilang Indian Monitor 1 ini cukup unik. Untuk value format dari Indian Monitor 1 ini kami masukkan pada kategori overvalue dan kami berikan skor C. Walaupun memang unik, tapi menurut saya mungkin tidak terlalu mudah untuk diterima atau dijustifikasi harganya. Kesimpulan,
Campfire mungkin terkenal dengan Campfire Andromeda-nya, namun akhir-akhir ini Campfire juga membuat inline monitor yang unik-unik juga, salah satunya adalah Campfire Holosync. Demikian cerita saya mengenai Campfire Holosync ini. Kalau kalian suka dengan cerita saya, jangan lupa subscribe, klik tombol like, dan juga follow juga Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar Campfire Holosync ini, feel free juga tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sounddignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.